Oke, singkat dan lugas lah cerita ini. Ya, dikit-dikit buat konten. Konten ini saya akan mengutip ayat Al-Quran. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gitu. Tidak aku ciptakan semuanya orang diberikan ilmu, kepintaran, kecerdasan, ketangkasan, menciptakan tank pesawat canggih kayak Israel, maka itu hanya sedikit-sedikit di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Oke, menyangkut ayat ini Al-Quran nerangkan, maka di sini manusia nggak boleh sombong ya. Apa kayak setan saw itu kan sombong, merasa nenek moyangnya keturunan King Daud Sulaiman. Kalau King Daud Sulaiman itu kan orangnya madhab kebaikan, bukan madhab Fir'aun kayak si setan Yahoo ya. Itu dia madhab ke Fir'aun, madhab kejahatan, genosida. Nah, kalau memang mengaku keturunan King Sulaiman, jangan berbuat jahat, genosida, tetapi bermadhablah kayak King Sulaiman, kebaikan. Oke, karena itu kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kecil, walaupun sesombong apapun si Israel menciptakan pesawat terbang atau markapa, tank, bulldozer, macam-macam, tetapi pasti ada tandingannya Allah ciptakan, begitu. Maka semuanya manusia jangan disombongkan apa yang mereka peroleh ya. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kecil gitu. Makanya hidup itu harus tahu gitu mana yang baik dan mana yang salah itu ya. Udah jelas setan Yahoo itu ngotot, merasa nenek moyang leluhurnya diganggu gugat, diganggu sama orang lain, padahal dia yang memang madhabnya Fir'aun ya tetap jelek jahat, akan ditangkap nanti oleh ICC ya. Oke, kali ini saya akan berbicara dengan kepintaran ya, masalah pinternya. Ya sedikitlah Abu Nawas lagi baik nih. Abu Nawas ini kan pinter dengan burungnya. Dikalahkan tapi hanya sekedar binatang yang pinter, lebih cerdikan binatang daripada Abu Nawas ya. Tua Allah ciptakan, kalau kita menggambarkan binatang pun melebihi gitu, apalagi dengan manusia. Pinter mempinter, tidak ada yang pinter, pasti ada yang lebih pinter gitu. Burung pun sekadar binatang bisa mempinterin Abu Nawas gitu. Jadi ceritanya ya begini, saya akan ceritakan sambil duduk sambil berdiri nih buat kenceng ya. Oke, nah Abu Nawas ini kan memang pintar dan cerdik, juga jenaka, lucu, sangatlah melegenda di kalangan masyarakat semuanya, seluruh dunia gitu ya. Nah, dengan burungnya ketika dia sedih, dia merasa sedih hidupnya ya. Memang setiap manusia itu pasti ada sedih, ada senang. Nah, ketika sedih itu pergilah Abu Nawas ke pasar. Ini singkat aja ya ceritanya. Ke pasar dengan niat supaya bisa menghibur ya, membeli burung yang paling indah. Ceritanya setelah dia ke pasar dan menanyakan ke penjual burung itu bahwa di sana ada penjual burung yang sangat indah, atau buru-burunya saya tertarik gitu dengan burung dan kepunyaan pedagang itu. Nah, langsung ditanyakan sama Abu Nawas ke pedagang itu burung apa ya namanya, bagus-bagus amat, namanya bagus amat, bulu-bulunya halus, lembut, dan ya, wah ini burung mahal, kata pedagang itu. Ini burung mahal, nggak sembarang dijual, ini sangat mahal, bulunya juga halus tuh. Cuman punya keunikannya juga, ini burung bisa bicara seperti manusia ya, burung beo gitu ya. Nah, burung beo ini memang bisa bicara ya. Anggap aja ini burung beo yang ditawar sama Abu Nawas ke pasar itu, yaitu si penjual ini tidak menjual murah-murah, tetap menjual mahal dengan harga. Setelah pikir-pikir Abu Nawas, karena dia bisa menghibur, mungkin dicobanya tawar-menawar, akhirnya dikasihlah transaksi walaupun mahal. Abu Nawas beli burung itu yang sangat indah dan lucu itu, dibawanya ke rumah dan dibuatkannya di rumah, sangkarnya dipelihara, pokoknya dipelihara apik dengan rapih burung-burung itu supaya enak buat burung. Enak juga buat saya melihatnya, si burung kicau beo itu ya. Nah, setelah lama di situ tekala adalah menghadapi burung, melihat setiap pagi Abu Nawas memang melihat kicauan burung atau burung sendiri, bukan burung-burung, orang burungnya satu, belinya satu gitu. Langsung ada tamu, yaitu dari kerajaan istana, tahu siapa rajanya waktu itu di zamannya. Nah, utusan
untuk segera menghadap Abu Nawas ke Baginda, yaitu Baginda Raja. Abu Nawas siap-siap untuk pergi ke istana menemui sang raja melaksanakan dauh titahnya. Konon katanya yaitu mau ke si burung itu dari India juga, dan kebetulan Abu Nawas disuruhnya untuk ke India. Nah, ketika pokoknya selesailah ringkasnya, ketika mau berangkat pergi ke India melaksanakan dauh tugas titah sang raja, si Abu Nawas ngomong ke burungnya, "Hai burung, kamu saya tinggalkan, mau wasiat apa, mau pesan apa kamu selama saya pergi ke sono," katanya. "Aku mah pesan pengen keluar aja dari sangkar," kata burung itu. "Hah? Mau keluar dari sangkar? Waduh, kan saya beli mahal kamu ya. Jangan keluar deh, kamu itu menghibur dalam kesedihan saya. Saya juga kesedih, namanya manusia. Tapi aku lihat kamu sangat indah. Ditawan, kicauannya bagus, bicara. Apalagi kamu seperti manusia, bisa bicara. Ya, kamu bisa bicara, Rum. Jadi gimana saya bisa melepaskanmu? Udahlah, sabar aja ya di situ, di sangkarnya. Oh iya, kamu barangkali mau pesan-pesan apa? Oh ya dah, pesan aja dari saya," kata burung si yang bicara itu seperti manusia itu ke Abu Nawas. "Sampaikanlah kalau ada kawanan saya yang burungnya imbul-bul harus di India, di sono di desa, sampaikannya jangan sedih gitu ya, jangan susah karena saya sudah ada di sangkar gitu ya. Jangan begitu aja saya sampaikan, jangan sedih, jangan susah, karena saya udah ada di sangkarnya Abu Nawas, sang legenda." Ya udah, saya akan sampaikan. Ya, pergilah Abu Nawas itu ke India membawa titah dawuh sang raja ya. Nah, setelah pergi di sono melaksanakan tugas selesai dari sang raja, maka Abu Nawas pergi ke sebuah desa. Ya, memang benar betul melihat kawanan burung seperti yang di rumah gitu, bulu-bulunya halus. Tapi apakah di dalam dia bisa bicara juga seperti yang di rumah? Ya mungkin barangkali tentu bisa. Nah, sekarang dia ngelewat di kawanan burung di atasnya, di atas kepalanya. Ada burung berbicara. Diajaknya bicara sama ada burung berbicara gitu, didengarnya suara-suara kayak seperti manusia bisa bicara itu. Ini jenisnya sama nih seperti yang di rumah, bisa ngomong juga nih seperti saya, katanya. "Hai burung," kata Bu Nawas, "saya ada pesan nih dari kawan Anda, teman Anda atau sahabat Anda, saudara Anda di sana di dalam sangkar. Saya beli mahal-mahal di pasar. Kamu ada pesan apa ke temanmu yang di rumah saya di sono? Jangan bersedih gitu ya. Kalau kamu sedih karena kawanmu sudah bukan ditangkap, dikurung di tempat rumah saya. Kamu jangan sedih, jangan susah, jangan itu. Yang penting kamu ceria aja lah, burung." Gitu ya. Itu pesannya dari sahabatmu, temanmu di sono. Tatkala suruh sedih bahwa ditangkap, dibeli oleh Abu Nawas burung itu yang di atas kepala itu, kelepek-kelepek gitu jatuh dari atas ke bawah. Nah, maka diambilnya burung itu yang bagus itu, yang bisa bicara itu. Ini mati, kata Abu Nawas. "Saya heran kok bisa mati begini ya. Kenapa ya bisa mati nih? Burung apa ini? Saya nggak ambil pusing, biarin aja, udah mati kok, tinggalin aja dah." Nah, sesudah ditinggalin sama Abu Nawas, sebenarnya burung itu ya namanya juga burung cerdas ya, pura-pura mati, burung beo begitu dah. Udah langsung dah Abu Nawas pulang setelah mendapatkan titah dawuh sang raja dengan burungnya, nggak ambil pusing lagi, dia tinggalkan burungnya itu. Kalau sampai di rumah, langsung Abu Nawas menghabari burungnya yang disangkar itu, "Hai burung, aku sudah sampaikan omonganmu, jangan bersedih, jangan bersusah itu dari saudaramu yang ada di hutan sana desa. Saya sudah sampaikan omonganmu itu. Jadi omonganmu itu saya sampaikan. Tekala mendengar, tekala
mendengar begitu, sang burung pura-pura muyung, pura-pura gitu merasa miris ya, langsung begini. Nanti kalau Abu Nawas melihat begitu, burungnya di apa, bukan pura-pura mati gitu, ibaratnya burungnya pura-pura mati juga, kelepek-kelepek ke bawah gitu tuh, jatuh. Maka diambillah Abu Nawas diambillah burung itu, dideketin jendela pintu kurungnya itu, kurung sangkarnya itu, langsung diberdiriin. Terkala diberdiriin, seketika itu kaget Abu Nawas, kok langsung tadinya kayak mati gitu burung itu, pas begitu ditaruh di pinggirnya jendelanya kurung-kurungnya itu, langsung per gitu, langsung lepas landas gitu. Kabar sampai jumpa gitu. Ya ceritanya begitu dah, siapa tahu ini buat konten yang enak-enak ya. Semoga terhibur sedikit cerita ini ya. Sampai jumpa kembali. Oke.